Setelah perintah sholat kepada anak prabalik itu adalah perintah menjaga pandangan anak dari aurat. Kalau cuma dikatakan mata berfungsi untuk melihat, orang nanti nggak punya rasa bersalah ketika ngelihat film porno, ketika ngelihat aurat orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk tetap bisa hidup sampai detik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum diumumin di musola ya Bu. Ya kan? Kalau udah diumumin di masjid, di musola tuh nggak akan ada di sini tuh. Innalillahi wa inna ilaihi disebut namanya musola. Alhamdulillah. Masih diberi izin oleh Allah untuk mendapatkan hidayah talabul ilmi. Pagi-pagi gini enaknya apa Bu? Ngopi ya Bu ya, kulub tales, kulub sampe gitu ya. Berek rumah ada yang ngeberesin, hutang ada yang ngebayarin, enak tuh. Tapi ibu-ibu di tengah-tengah kesibukan rumah tangga, di tengah-tengah kesibukan dinasnya di Rumah Sakit Islam ini diberi hidayah oleh Allah untuk tetap hadir di majlis ta'lim. Barang siapa yang hadir dalam sebuah taman-taman surga di dunia, maka Allah sertakan malaikat baginya yang mendoakannya dan memberikan ketenangan kepadanya. Paling tidak kan kalau lagi gini mah lupa tuh ya. Pasien yang rewel gitu kan, administrasi laporan yang rudet, dapur yang sumpek, lupa apa nih Bu. Jadi rada tenang lah dikit ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan usia kita di bulan Zulqa'dah. Ini adalah bulan salah satu dari 4 bulan hurum. Apa itu bulan hurum? Bulan hurum adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau saya sering menyebut bulan hurum ini satu tingkat di bawah Ramadan. Bulan apa aja bulan hurum itu? Ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Bulan apa aja? Oh, saya nggak bawa buku ya buat door prize ya. Ada door prize nggak nih dari panitia? Bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Disingkat jual-jual murah. Disingkat apa Bu? Jual-jual murah. Nah, insyaallah. Alhamdulillah setelah Syawal Allah tempatkan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada 3 bulan hurum di antara 4 bulan hurum. Nanti Ibu lihat di surat At-Taubah ayat 36. Di bulan hurum ini ketentuan amalnya beda. Kalau kita bermaksiat di bulan hurum ini maka dosanya double. Kalau kita beramal saleh di bulan hurum ini pahalanya juga double. Kalau di bulan Ramadan kan pahalanya unlimited, terserah Allah kelipatannya berapa. Kalau di bulan hurum itu 2 kali lipat. Sama dosanya juga 2 kali lipat. Jadi kalau ibu ngegibah atasan di bulan Zulqa'dah itu dosanya beda dengan ngegibah atasan di bulan Safar gitu. Beda tuh. Ibu ngegrundelin pasien di bulan Zulqa'dah ini dosanya beda dengan gerundelin pasien di bulan Rabiul Awal. Begitu juga ketika kita membuat kebaikan, kita nyenengin pasien, kita berbuat baik kepada tetangga, kita meluruskan niat untuk bekerja dan seterusnya, pahalanya beda di bulan Zulqa'dah. Maka sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita taki-taki kuda-kuda kalau menghadapi bulan hurum. Ini jarang jarang dibahas gitu. Kalau Ramadan kan coyah ya, coyah itu apa ya? Ini udah pada kenal saya belum? Sok beken banget ya. Nama saya Sufi ya Pak, Bu. Sunda Fisan. Depannya Eis lagi gitu. Jadi mohon maaf kalau ada bahasa Sunda dikit-dikit ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram setelah bulan Syawal supaya Ramadan kita enggak oper gigi dari 5 ke 0 gitu ya. Setelah oper gigi kelima tuh itikaf, ngejar Lailatul Qadar, sedekah, zakat, wah segala macam di bulan Ramadan.
karena pengen sukses gitu ya, maka di bulan Syawal langsung oper gigi ke nol. Jangan ya dek ya. Syawal ada saum 6 hari, setelah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wah, jadi kita masih ngebut tuh beramal soleh. Jadi di bulan Hurum itu kita gaspol beramal, stop bermaksiat. Kenapa? Karena pahalanya double, dosanya juga double. Nah, kalau di zaman Rasul kalau memasuki bulan Zulhijjah, keliling kampung, keliling desa, keliling pasar, lalu Rasul bertakbir, mengingatkan orang, woi ini bulan Hurum, woi bulan Hurum gitu. Jangan bermaksiat. Jadi kalau kemarin Ramadan ada yang ngajak gibah, lagi puasa jangan gibah, kewe Syawal. Nah sekarang harus begitu. Kalau ada yang ngajak gibah, ini bulan Hurum, dosanya double. Kalau ada yang ngajak taklim, wah taklim, mumpung bulan Hurum, ayo mumpung pahalanya double gitu. Jadi kalau di bulan Zulqa'dah ini ngisi keropak beda pahalanya dengan ngisi keropak di bulan Syawal kemarin ya. Jadi harus diinin. Baik, hari ini saya diminta berbicara tentang fikih wanita dan saya senang sekali karena yang hadir itu bukan cuma wanita. Serius. Yang pertama harus paham fikih wanita itu bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak punya kewajiban mendidik istrinya dan mendidik anak perempuannya. Jadi fikih wanita itu bukan wanita yang harus menguasai, tapi bapak-bapak. Sehingga tidak ada dosa bagi bapak-bapak ketika sudah diajarkan istrinya, anak-anaknya tentang fikih wanita, baik itu tentang aurat dan lain sebagainya, ketika sudah diajarkan kewajibannya sudah tertunai. Kebanyakan kalau saya yang bahas fikih wanita yang hadir ya wanita. Ini bapak-bapak hadir, alhamdulillah ya. Untung saya udah baki Pak, dulu iya betul, kalau saya udah nini ya, kalau dulu saya nggak diizinin ini, saya nggak tahu, kirain saya ibu-ibu semua yang hadir, nggak taunya ada bapak-bapak. Untung saya udah baki ya, alhamdulillah. Baik, karena waktunya sangat singkat, sampai jam berapa kita? Apa? 11? Salah. Kita akan bahas tentang fikih wanita, tapi sebelumnya sebelum membahas fikih, ini adalah bahasan berat menurut saya fikih itu. Kenapa? Karena fikih ini harus diawali dengan pemahaman akidah yang kuat. Jadi memahami fikih bukan sekedar tentang ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, enggak. Memahami fikih itu adalah memahami akidah, karena setiap fikih itu adalah ketentuan Allah dan Rasulnya yang dimana kita wajib taat. Jadi bukan cuman sekedar kalau ini boleh nggak Bu Sufi, kalau ini nggak boleh ya, kalau ini nggak. Kalau dasarnya nggak kuat, itu nggak akan punya kekuatan kita untuk melakukannya. Coba misalnya kita fahami, menutup auratnya meniriweuh atunya. Kalau orang mah pakai bikini, meureun baju tengan 1,5 meter ge cukup kan gitu. Kalau pakai jilbab kayak gini, coba saya kerudung 1,40 meter, jilbab 3 meter, daster dalamanna 2 meter, belum celana panjangnya, belum kaos kakinya, belum ciputnya ya Bu ya. Sabaraha metereun eta tuh. Balaleunghar nu di karudung teh nya, alhamdulillah. Tapi kalau itu dilandasi dengan iman, ketika dia gerah dinikmati, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi pengurang panasnya hamba di padang mahsyar. Ketika keringetan, ya Allah, mudah-mudahan setiap tetes keringat ini menjadi saksi di yaumil akhir sehingga saya bisa teduh di padang mahsyar. Akhirnya dinikmati. Bukan tuh kan makai harudang makai jilbab teh kunaon sih Islam teh kudu ditukuk kerudung segala. Enggak begitu. Basisnya adalah akidah. Yang kedua, kalau memahami fikih tidak lepas dari pemahaman khilafiyah. Jadi kalau ngebahas fikih, hati kita tuh harus lapang, harus siap dengan perbedaan. Karena 90% dari masalah fikih itu khilafiyah. Jangankan yang cuman ari tahiyat teh curugna diutek-utek atau henteu Bu Sufi, itu mah udah ya. Hatta tentang anjing aja itu khilafiyah. Khilafiyah tuh berbeda pendapat. Berbeda pendapat di kalangan para ulama fikih itu tentang anjing tuh berbeda pendapat. Jadi jangan di ini dulu, jangan di stigma dulu, di judge dulu kalau ada tetangga saya teh muslim Bu Sufi tapi ngukut anjing. Engkos teu beriman wae nya eta teh gitu. Jangan.
Mungkin dia punya mazhab lain karena ada sebagian mazhab yang membolehkan anjing itu dipelihara dengan tujuan untuk menjaga rumah. Tapi dia mah dipegang-pegang tahu Bu Sufi. Mungkin dia menganut saham fikih boleh memegang anjing tapi bagian yang keringnya, yang tidak boleh tuh air liurnya tuh gitu. Jadi belajar fikih itu dada kita tuh harus lapang, terus kita tuh jangan sotoy. Jangan soto, jangan sok pinter. Kunaonnya eta abis ruku teh geuning sidakep deui aliran naon eta teh. Ibu nu can tahu hadis kadang banyak gitu ya. Jadi begitu ya, memahami fikih itu tidak untuk tidak untuk membuat kita yes gue yang benar, yang lain salah, tidak. Kita harus punya pemahaman bahwa ilmu kita juga terbatas, boleh jadi orang lain berbeda dengan kita tuh ada ilmu lain yang kita belum tahu. Jadi setelah kita belajar tuh bukan tujuannya untuk sombong-sombongan gue gitu loh udah paham fikihnya, enggak. Itu ada banyak sekali pemahaman fikih yang kadang-kadang suka disepelekan gitu ya, suka disepelekan seolah-olah fikih teh ngan eta sakitu-kituna gitu. Nah, termasuk di dalam masalah aurat. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya saya ajak dulu Bapak Ibu rahimakumullah untuk melihat surat Al-Ahzab ayat 34. Sebelum saya bahas tentang fikihnya ya. Di Al-Ahzab ayat 34 itu ini ibu bapak harus baca, nanti Hasan bapak-bapak nih baca dari ayat 28-29. Ini cerita ketika istri-istri Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian karena apa Bu Sufi? Panjang lah mau dijelaskan banyak. Tuh enaknya jadi istri Nabi salah saeutik langsung turun ayat gitu ya. Enggak kayak kita geus salah banyak ya anger we gitu. Diingatkan lalu setelah diingatkan itu oleh Allah diberikan penekanan tentang aturan-aturan kepada istri Nabi. Bahwa tidak boleh di sini fala takhda'na bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Jadi perempuan itu tidak boleh, kata Allah, istri-istri Nabi terutama tidak boleh berbicara sehingga cara bicaranya itu memungkinkan penyakit di dalam hati laki-laki itu timbul. Salah sorangan, lalakina bet omes, nggak bisa. Laki-laki itu fitrahnya ya seperti itu, sehingga jihad kita, pahala kita adalah menjaga diri supaya tidak menimbulkan, cara bicara itu tidak menimbulkan penyakit di dalam hati laki-laki gitu. Kemudian diatur juga di sini waqarna fi buyutikunna, perempuan itu entong murag bulu bitis. Tahu murag bulu bitis? Tahu enggak? Ini orang Sunda atau orang Amerika? Murag bulu bitis teh betah di imah. Enggak betah di rumah. Enggak, perempuan itu ini istri-istri Nabi ya terutama ya. Itu kan istri Nabi Bu Sufi, meujeun we si Nabi mah disuruh di rumah terus. Hikmahnya buat kita, kalau ini cuman untuk istri Nabi ayat ini, maka enggak akan disantumin oleh Allah di dalam Al-Qur'an kalau enggak ada hikmahnya buat kita. Jadi perempuan teh tong murag bulu bitis, harus betah di rumah sebisa mungkin gitu ya. Kemudian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan itu tidak boleh bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di masa lalu. Gimana tabarrujnya wanita jahiliyah di masa lalu? Kalau dibandingkan dengan yang tabarruj sekarang, lebih tabarruj yang sekarang Bu. Jadi kalau tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dulu itu bajunya para ranjang. Cuman dadanya terbuka, maksudnya si jilbabnya tuh enggak menutupin dada. Rambutnya terbuka, kainnya transparan, terus mereka pakai gengge. You know gengge? Gelang kaki. Ini tanya rarah gengge, kaciri tara merep gelang tak kepamajikan. Kemudian mereka pakai parfum sampai semriwing. Perempuannya udah lewat kemana, parfumnya masih ketinggalan di sini. Jadi perempuannya udah lewat, si bapak masih hokcai aja, nah itu nggak boleh. Tahu hokcai? Allah hok bari ngacai. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah.
Nah, setelah dijelaskan tuh sama Allah aturan bicara, aturan pakai baju, aturan keluar rumah, harus sholat dan lain sebagainya. Perhatikan, udah dibuka? Surat Al-Ahzab ayat 34 udah dibuka? Ini penting soalnya, kalau mau memahami tentang aturan wanita ini dulu. Sudah Bu dibuka Bu? Bawa Quran enggak? Kasawah bawa pacul, kata lim bawa Quran itu aja. Setelah Allah menjelaskan ketentuan-ketentuan itu, apa yang Allah jelaskan kemudian? Nah ini penting, yuridullah. Apa sih yang Allah kehendaki dengan aturan yang ribet itu? Keluar rumah nggak boleh gampangan, ngomong kudu diatur, baju kudu diatur, semua harus diatur gitu, ribet amat. Apa sih maunya Allah? Allah jelasin. Yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Supaya kamu tuh nggak punya dosa, kata Allah gitu. Baik banget kan Allah. Lalu kata Allah supaya apa lagi? Yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, wahai ahlul bait. Ini kan ayatnya kepada para istri Nabi ya. Wa yutahhirakum tathira. Ketentuan Allah yang tadi itu supaya kamu tuh jadi wanita suci sesuci-sucinya. Tuh. Ada dua tujuan dalam ketentuan-ketentuan tentang perempuan di dalam ayat ini, bahwa Allah membuat aturan-aturan itu bukan untuk ngahesekeun. Ngahesekeun teh naon? Ada yang bukan orang Sunda enggak di sini? Ada? Salah sorangan cicing di Sunda tengah bahasa Sundanya, enggak harus saya yang repot-repot terjemahin. Jadi Allah tuh bukan membuat ketentuan yang mungkin menurut kita tuh ribet, rigid, susah dan lain sebagainya. Bukan sama sekali bertujuan supaya kita repot, supaya kita susah, supaya kita ribet, enggak. Allah membuat ketentuan itu adalah supaya kita enggak punya dosa, dan supaya kita suci dari dosa itu. Bahkan kata Allah, tathira, sesuci-sucinya. Itu tujuan hakikatnya. Tujuan teknisnya nanti di dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab, perempuan-perempuan itu menutup aurat supaya tidak diganggu oleh laki-laki jahil lah gitu. Tapi itu hikmah teknis Bu ya. Kita nggak bisa begini, tapi Bu Sufi ya, di kompleks saya mah bapak-bapaknya teh saroles ya. Jadi lamun ningali nu teu make kerudung ge aman lah. Moal diganggu di kompleks saya mah bapak-bapaknya saroleh. Kalau tadi ketentuannya supaya tidak diganggu oleh laki-laki yang iseng, yang nakal, yang jahil, apakah dalil itu kemudian bisa membolehkan kita nggak menutup aurat dengan alasan laki-laki di tetangganya saroleh? Nggak bisa. Karena tetap ketentuannya adalah pada ketaatan kepada Allah. Nah itu dulu ya. Sekarang kita buka tentang aurat ini di surat An-Nur ayat 31. Di surat An-Nur ayat 31 ini adalah pengecualian. Siapa saja sih yang boleh melihat aurat? Ini bapak-bapak harus tahu ya. Supaya bapak-bapak bisa memproteksi istrinya, bisa memproteksi anak perempuannya dari orang-orang yang memang tidak seharusnya melihat aurat mereka. Karena kalau itu terjadi dan itu tanpa ajaran, tanpa didikan, tanpa penjagaan bapak sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, maka pada saat istrinya atau anaknya terlihat aurat, maka yang digeblok sama Allah siapa? Bapak. Kecuali kalau emang sudah diajarkan, dikondisikan, dibeliin bajunya dan seterusnya, anaknya sudah dewasa, istrinya enggak nurut juga, nah itu bagian dia sama Allah. Di dalam surat An-Nur ayat 31, ini sebelumnya ibu harus baca, bapak harus baca dari ayat 30. Ini tidak bisa dibaca sebagian di ayat 31 aja, tapi harus dibaca dari ayat 30. Artinya masalah aurat ini
adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan untuk apa? Untuk menjaga kehidupan yang lebih terhormat, untuk menjaga kehidupan yang suci, bersih. Karena kalau tidak dijaga, yang terjadi adalah seperti apa yang kemarin kita lihat di media-media massa. Anak fakultas hukum, UI gitu loh, bukan udar-idar. Kemudian mereka mempunyai pemahaman, ya Allah, dengan chat-chat yang rofas seperti itu. Nanti kita bahas ya, menjaga pandangan itu bukan cuma dari fisik. Bayangan juga harus dijaga. Enggak Bu Supi, saya mah taran nonton film porno dak, saya mah ngansok ngalamun wungkul ngabayangkeun porno, sama enggak boleh. Itu rofas. Jadi di ayat 30 Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghdu min absarihim wa yahfazu furujahum. Perhatikan, perintahnya adalah katakan wahai Muhammad kepada umatmu yang laki-laki yang beriman. Di awal ayatnya qul lil mu'minin, bukan qul lil muslimin. Kenapa begitu? Karena ketentuan ini baru bisa direspon oleh yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa ada wajib nama muslim Bu Supi? Kan wajib semua muslim. Nah di situnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. Tidak semua muslim punya keimanan untuk merespon tugas berat saum 30 hari. Bapak Ibu kuat saum 30 hari? Saya mah gak kuat Pak, sehari-sehari saya mah. Berat atuh saum 30 hari mah. Itu cuman yang punya iman, termasuk ketentuan tentang ini, jaga pandangan dan jaga kemaluan. Artinya ketika Allah perintahkan jaga pandangan, jaga kemaluan kepada laki-laki, kemudian juga diperintahkan kepada perempuan dengan ketetapan yang lebih khusus, lebih spesifik. Kenapa? Antara penglihatan, pandangan dengan kemaluan itu nyambungnya jalan tol. Nanti Ibu lihat di bawah ya. Siapa saja yang yang boleh kita terlihat aurat kita? Salah satunya itu adalah at-tiflu alladzi lam yadhharu ala auratin nisa. Adalah anak kecil, bukan balik ya. Anak kecil yang sudah mengerti tentang aurat perempuan, itu kita nggak boleh terlihat aurat. Kenapa? Alhamdulillah saya kemarin nggak kemarin lah, udah berapa tahun, 2 tahun ya, menyelesaikan S2 dengan tesis tugas perkembangan religiusitas anak usia dini, usia prabalik. Ternyata setelah saya kaji, setelah perintah sholat kepada anak prabalik itu adalah perintah orang tua nih, menjaga pandangan anak dari aurat. Supaya apa? Kalau sebelum balik pandangannya dijaga, kemudian sholatnya dijaga. Nanti Bapak lihat juga di surat An-Nur ayat 58-59, anak-anak kecil kalau mau masuk ke kamar orang tua di 3 waktu harus izin. Di Al-Quran ayat 59-nya, begitu juga yang sudah balik dan orang-orang balik sebelumnya. Artinya apa? Kalau mau masuk kamar orang, yang belum balik, yang karek balik sama yang udah balik lama, sama harus izin. Maka ketika kita sambungkan dengan sains misalnya ya, kalau orang yang terbiasa melihat pornografi, melihat aurat, otak kebijakannya, prefrontal cortex kalau kata Bu Eli Risman, itu akan rusak. Dan kalau prefrontal cortex itu rusak, dia nggak bisa berpikir kebijaksanaan, dia nggak bisa berpikir sebab akibat, dia nggak bisa berpikir baik buruk. Kalau prefrontal cortex udah rusak, nanti nyambung sholatnya nggak benar, yang rusak adalah God spot. Apa Bapak Ibu? God spot itu adalah bagian di otak kita tentang otak yang menumbuhkan spiritualitas kita. Kepercayaan ketuhanan kita, keimanan kita itu adanya di God spot. Dan God spot itu baru akan berfungsi dengan baik kalau dalam posisi sujud. Nah, nyambung tuh. Jadi kalau anak sebelum balik
terbiasa melihat aurat. Di Bogor tempo hari ada kasus ya, anak 4 tahun melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak 4 tahun juga. Ibu-ibu tolong maju ibu, barang siapa yang melapangkan tempat duduk di majlis maka Allah akan lapangkan tempat dia di padang mahsyar. Maju boleh, di pintu udah metet, you know metet. Alhamdulillah. Sok. Dan malaikat mah nggak butuh karpet, udah pinuhan we. Nah maju bu. Nah kalau lagi gitu, Ibu Sufi mager, udah PW, jangan berpikir nanti di padang mahsyar kita dilapangkan tempat duduknya tempat berdirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah alhamdulillah jazakumullah khair. Jadi pandangan ini harus benar-benar dijaga. Nah karena laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran disebutkan ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka tuh satu sama lain saling tolong menolong. Perempuan ditolong oleh laki-laki, laki-laki harus menundukkan pandangan juga harus menutup aurat. Perempuan menolong laki-laki sama, kita harus jaga pandangan, jaga dengan menutup aurat. Maka kalau itu terjaga, insya Allah kehidupan ini akan lebih bersih, akan lebih damai, akan lebih tenang, orang lebih terkendali. Tidak seperti sekarang, ya Allah, melihat video anak ITB tempo hari, ya Allah sedih saya. Udah gitu yang ikut jogetnya tuh ada perempuan juga, gimana ceritanya? Itu lagi melecehkan perempuan, terus si perempuannya ikut hahaha, gak lucu. Kayak saya paling sebel kalau ada ustadz yang suka porno-porno gitu, terus ibu-ibunya tuh pada ketawa, ho. Aneh, kata saya tuh lagi melecehkan perempuan tapi ibu-ibu pada ketawa. Jangan bu, kalau ada ustadz-ustadz yang jorang begitu, yang ngomongnya jorok itu tinggalkan weh. Benar, saya masuk sebel. Gak asan itu tuh, gak asan, ngotorin hati. Tapi kan Bu Sufi ambeh rame, rek ngaji, rek ngabodor. Jangan ya. Nah di ayat 31-nya, saya ini dulu, lanjutkan dulu ayatnya. Dzalika azka lakum. Buat laki-laki itu tuh lebih terjaga, lebih suci, lebih bersih. Azka itu maksudnya. Jadi menundukkan pandangan, menjaga kemaluan itu lebih bersih, lebih suci bagi para laki-laki. Innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, kata khabir ini adalah menunjukkan Allah itu tahu sedetil-detilnya. Enggak Bu Sufi, saya emang enggak pelutat peletet, saya mah da tungkul tapi barang ngereret gitu teh nu ngalangkung meuni ieu gitu, enggak boleh. Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini ditutup di para laki-laki supaya punya rem yang kuat dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu, ingatnya sama Allah. Bolehlah lupa sama istri, boleh lupa sama orang tua, sama anak, tapi jangan lupa sama Allah. Lamun ingat sama Allah, udah nggak usah diingat-ingat juga itu akan aman. Orang tuanya, anaknya, istrinya akan aman. Di ayat 31-nya, wa kullil mu'minat, dan katakan kepada perempuan-perempuan mukmin. Nah, kalau tadi yang laki-laki langsung tuh kata Allah tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Sekarang lihat kepada perempuan, selain diperintahkan untuk menundukkan pandangan, Bu, menentukan pandangan teh bukan kudu tungkul terus tepikan kati tajong gitunya, bukan harus perem gitu Kak, bukan. Rasulullah SAW kelihatan ada di ketika beliau takziah pada salah seorang sahabat yang sahabiah yang suaminya meninggal, Rasul tuh melihat ada tempelan kayu gaharu di dahi si Aromil itu janda itu yang baru suaminya meninggal. Lalu Rasul bilang, naon eta? Naon eta? Apa itu di dahi kamu? Berarti kan Rasul ngelihat kan? Ini gaharu ya Rasul, lepas. Kamu lagi masa iddah, nggak boleh pakai parfum. Jadi biasa aja, maksudnya menundukkan pandangan teh lain harus tengkul terus kudu pakai kacamata hidung gitu, enggak. Jaga pandangannya dari yang tidak halal untuk dilihat. Makanya
pelajaran IPA kelas 1 SD itu harus dibenerin. Saya punya sekolah Bapak Ibu di TK sama SD Qurrata Aini Baitussalam di Bogor Country. Kalau ada guru ngajarinnya gini, mata berfungsi untuk, nah salah. Kalau cuma dikatakan mata berfungsi untuk melihat, orang nanti nggak punya rasa bersalah ketika ngelihat film porno, ketika ngelihat aurat orang lain. Kan buat melihat Bu Sufi atau eta mah fungsina? Enggak. Allah itu ngasih mata kepada kita untuk melihat yang baik, untuk melihat yang halal. Ya kan? Emang Allah ngasih mata kita biar nambahin dosa kita? Enggak. Nah itu. Makanya kalau di sekolah saya itunya ditambahin. Mata berfungsi untuk melihat yang halal. Telinga semuanya melihat yang halal, mendengar yang halal, yang baik, bicara yang baik. Kaki untuk melangkah ke tempat yang baik. Sehingga kalau itu ditanamkan dari kecil, orang gak cuman berpikir panca indera tuh fungsinya cuman fungsi mekanik aja, enggak. Ya, alhamdulillah. Min abasarihina wa yahfazna furujahunna, dan jagalah kemaluannya. Sama sampai di sini sama. Nah, wala yubnina zinatahunna illa ma zahara minha, dan para perempuan beriman, janganlah kamu menampakkan perhiasanmu. Perhatikan. Perempuan itu disebutnya badannya, tubuhnya disebutnya perhiasan. Allah tidak menyebutkan aurat kalian, enggak. Lebih halus tapi lebih universal. Jangan menampakkan perhiasan kalian. Illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak padanya. Nah, pada tafsir ini berbeda pendapat. Apa yang biasa nampak? Ada yang menggunakan hadis Asma binti Abu Bakar. Ketika Rasul mengatakan Asma menggunakan pakaian yang kurang tertutup. Lalu kata Rasul, wahai Asma, tutuplah auratmu kecuali hadza wa hadza. Sambil Rasul menunjuk kepada mukanya, sambil Rasul menunjuk kepada tangannya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Itu kan dinu hadisna kafain Bu Sufi, lamun kafain teh berarti atas dan belakang. Jadi telapak ini sama punggungnya. Ada yang mengatakan enggak, itu teh yang auratnya punggungnya doang. Maka sok aya we ibu-ibu anu salat make sarung tangan gitu kan. Tapi aya di luar salat dibuka deui, tidak konsisten atuh. Kalau itu emang dianggap aurat berarti di luar salat juga harus ditutup. Ada yang mengatakan itu tuh hadisnya mursal. Mursal teh naon? Mursal teh terputus. Hadisnya tuh nggak nyampe ke Rasul, sehingga hadis itu nggak bisa dipakai dalil hukum. Maka ada kemudian saudara-saudara kita yang pakai sarung tangan. Pernah lihat? Nah, dalil nama sama. Ayatnya eta keneh. Kecuali ini wahada kata Rasul. Nah, hadza ini, muka ini juga tafsirnya beda-beda. Ada yang ini, pokoknya mah sakieu we tah sakieu. Lamun begitu lewat ka dieu eta teh aurat Bu Sufi, karena eta mah masuk di leher. Bukan masuk di wajah. Kata yang menjawab, galibnya wajah itu sampai sini. Ya teu naon kalau ini mah kata Buya Yahya ini mah enggak apa-apa. Ada yang bilang tapi kalau ada yang ditutup, eta teh aurat. Ya soklah geus tutup. Daripada ribut. Kan suka ada ya orang-orang yang semangat tholabul ilmi dan semangat dakwah, tapi kadang-kadang caranya nggak ma'ruf. Jadi misalnya dia baru tahu nih tentang aurat itu sampai ke sini. Begitu mau sholat, Bu, maaf Bu, tutup Bu. Itu tidak sah sholatnya, itu aurat. Kali dia punya pemahaman lain. Udah gitu ada juga ilahaza itu. Muka itu adalah yang biasa nampak padanya itu adalah bukan muka ini. Haza di situ bimakna mata. Jadi ayawe anu make cadar. Nah, pakai cadar juga ternyata macam-macam. Ada lagi hadisnya terbiasa terlihat itu adalah mata kiri. Serius. Jadi jangan heran kalau kemudian nanti ada yang pakai cadar. Nah, Bu Supi pakai cadar teh eta tembet jiga bajak laut atuh gitu. Ada
Ada yang pemahaman begitu. Ini mantan cadaris ya. Saya tuh dulu pakai cadar. Kenapa Bu Supi dibuka? Gak sepanjang dongeng nalah. Karena dalam pemahaman saya itu sunnah, bukan wajib. Dulu saya pakai cadar kalau mau ngisi taklim, terus pengurus DKM-nya tahu saya pakai cadar, biasanya dibatalkan. Karena zaman saya dulu di kota Bogor waktu tahun 94 saya kesini, tuh kalau ada kemana-mana saya sesoranganan pakai cadar. Kalau sekarang makan banyak ya, yang pakai celana panjang juga sekarang ada yang pakai cadar kan. Jadi ada itu yang cuman kelihatan mata kirinya doang, mata kanannya ditutup. Ada juga yang karena tadi hadis Asma itu mursal, maka potong sampai dengan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat, sehingga ada kemudian yang ditutup sekujur tubuhnya ngebeleg-beg. Itu yang ditutup juga Bu, fikihnya beda lagi soal warna. Ada hadis, jangan menggunakan warna mencolok. Menurut Ibu warna mencolok apa? Yang ngejreng. Di mata bapak-bapak yang warna mencolok apa Pak? Pink. Si bapak menikah itu ganti gara ya kamu kena. Kalau misalnya ada warna-warni gini nih, ada warna-warni gini seret gitu. Terus tiba-tiba ada datang pakai hitam dari atas sampai bawah. Yang mencolok yang mana? Ya kan Pak? Tapi kalau ibu datang ke Arab, di mana di sana semua pakai abaya hitam, terus ibu tiba-tiba pakai baju kayak Bu Sufiki, gonjreng-gonjreng bunga-bunga gitu, direret atau kubatur. Iya kan? Jadi yang mencolok yang mana? Nah, pengertian mencolok akhirnya juga menjadi tidak definitif. Ya tergantung. Kalau ibu ada di tempat takziah, tiba-tiba ibu pakai warna pink dangdut gitu, atau hejo ulet keket gitu misalnya, terus ditambah perhiasan yang setengah meter misalnya, ya itu mencolok. Jadi mencolok tuh akhirnya relatif, nggak hitam aja gitu. Maksudnya bisa jadi hitam juga mencolok gitu loh. Walaupun ada beberapa hadis yang mengatakan warna kuning itu tidak disukai Rasul kalau perempuan, tapi itu juga bukan berarti haram. Kayak Rasul itu suka makan dengan labu. Emang kalau makan yang enggak labu dengan labu haram? Kan itu oke. Nah gitu ya, pemahamannya seperti itu. Mana tadi? Illa ma zahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah menjulurkan jilbabnya ke dadanya. Kenapa? Tubuh kita ini perhiasan. Jadi syarat menutup aurat itu bukan membungkus aurat, tapi menutup aurat. Beda gak? Menutup lontong dengan membungkus lontong beda gak? Beda. Sehingga salah satu syaratnya itu adalah tidak membentuk tubuh, tidak memperlihatkan lekukan tubuh. Kenapa? Saya pernah, ini tadinya makanya kenapa laki-laki lebih dulu disuruh jaga pandangan mata, karena pandangan mata laki-laki itu lebih sensitif daripada perempuan. Saya pernah lewat satu jalan lah gitu ya, ada tukang beca, tukang ojek ngajar, terus ada ibu-ibu lewat. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Mungkin lagi belajar menutup aurat, mungkin baru hijrah dan seterusnya. Kita nggak boleh berpikiran negatif. Tapi ala kulli hal pada saat itu dia pakai celana panjang ketat, terus pakai kaos ketat, pakai jilbab cekek. Tahu jilbab cekek? Dililit-lilit gitu. Apa yang terjadi? Itu tukang ojek, tukang beca nugas aki-aki ge meuni hok cai atuh set gitu. Ditanyanya gimana? Karena dia pakai jilbab, mau kemana Bu Haji? Kamu kemana Bu Haji? Gitu. Itu muji atau melecehkan? Melecehkan. Supaya nggak digituin kata Rasul. Kita menutup aurat itu bukan membungkus aurat. Jadi perhatikan tentang kelonggarannya. Tidak boleh nerawang.
Longgar Bu Sufi, longgar banget. Tapi begitu berdiri di depan pintu ngalangkang. Itu yang terjadi pada Asma waktu itu. Asma binti Abu Bakar ketika Rasul belum menurunkan hadis tentang aurat. Lalu siapa saja wala yubdina zinatahunna illa, dan tidak boleh memperlihatkan perhiasan tubuhnya kecuali libu'ulatihinna, kecuali kepada orang tua kita, abaihinna, bapak-bapak kita, abai bu'ulatihinna, atau kepada orang tua mertua. Iya, mertua. Au abnaihinna, atau laki-laki, au abnai bu'ulatihinna, atau apa berarti? Cucu. Au ikhwanihinna, atau saudara, au bani ikhwanihinna, atau saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, ponakan. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuan kita, au nisaihinna, atau para perempuan-perempuan lain. Nah, ini dia. Saya pernah melihat di beberapa tempat ya, tempat senam atau tempat renang. Ibu-ibu merasa beda sesama muslimah ieunya gitu. Bu, aurat perempuan itu bukan berarti, ini bapak-bapak harus paham ini supaya ngajarin anak sama istrinya. Kalau anak istrinya senam atau renang, ajarkan kepada mereka untuk ganti baju itu sendirian. Ibu-ibu teh meni asa bararebas dah muslimah semua gitu, boleh kelak gitu, nggak boleh. Termasuk di rumah, aurat itu ada auratul izzah, aurat yang untuk menjaga harga diri kita. Walaupun ini kan di sini di bapak, kakek, anak laki-laki, menantu laki-laki, saudara laki-laki, anaknya dan seterusnya ya disebutkan di sini. Kemudian budak-budak yang sudah tidak punya syahwat untuk menikah, atau anak kecil yang sudah mengerti tentang aurat perempuan, sehingga kemudian merasa boleh terlihat apa saja. Enggak boleh. Seorang anak perempuan walaupun di rumahnya dia tetap ada batasannya. Batasannya itu adalah al-atraf. Apa Bu? Jadi enggak berarti di depan sesama muslimah boleh kelihatan apa aja, enggak boleh. Al-atraf itu ujung-ujung, dari leher ke atas, dari tangan ke bawah, dari lutut ke bawah. Jadi kalau anak bapak, anak perempuan di rumah pakai short, marahin Pak. Barusan kemarin ada kasus ini, DP3A tuh bilang ketuanya ke saya, Bu Sufi ada kasus ini. Seorang ayah menggagahi anak perempuannya SMP kelas 2, anak kandungnya sendiri. Kenapa? Nih si anak keluar kamar mandi itu udah biasa merenya, kebiasaan di lemburna keluar kamar mandi teh bubulucunan gitu, pakai anduk doang. Setan lewat. Kalau setan udah lewat, dia bisa menutupi mata, menutupi akal, nyingkirin iman, udah gak inget lagi itu anak kandungnya. Sekarang di penjara. Jadi bapak harus kenceng nih. Atau misalnya, dah itu mah anak kita, itu mah mantu kita gitu, terus ibu make baju kutang Madonna gitu. Pakai lekbong, terus pakai you can see my ketek ke, my udel ke, apa gitu, nggak boleh. Jadi serapih-rapihnya di depan yang tadi disebutkan, itu tetap nggak boleh kelihatan segala macam. Ibu-ibu menyusui di depan anak-anak laki-lakinya, di depan mantunya, nggak boleh sembarangan, harus ditutup. Sememuliakan itu Islam kepada perempuan. Aturan mandi itu ada aturannya. Gak boleh kalau sudah lebih dari 7 tahun seorang ibu tidak boleh memandikan anak laki-lakinya. Itu ketentuan di dalam ngurus jenazah. Jadi saya ini tukang ngurus jenazah Bu. Salah satu ketentuannya di dalam fikih ngurus jenazah itu, laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan, kecuali seorang ibu kepada anaknya di bawah umur 7 tahun itu boleh.
kecuali suami atas istrinya atau istri atas suaminya. Karena kalau suami istri mah auratnya udah tidak ada batasan. Jadi itu ada aturannya, nggak boleh sama. Seorang bapak nggak boleh mandiin anak perempuannya kalau dia sudah, bahkan kalaupun dia sebelum 7 tahun, tapi dia udah ngerti ini itu sebaiknya jangan. Begitu aturannya. Lam yasaru alain. Jadi aurat al-atraf itu tadi apa? Yang ujung-ujung dari leher ke atas, dari tangan ke bawah, dari lutut ke bawah. Nah, itu di rumah tuh kayak gitu tuh. Walaupun di sini boleh kan, mazuharu minha itu yang biasa nampak itu sopannya. Jadi nggak boleh ibu-ibu kalau lagi renang terus bebolek-lakan di depan teman-teman itu ganti baju, hayo dibuka baju renang, nggak boleh. Sama bapak-bapak juga nggak boleh. Makanya normalisasi melihat aurat yang paling berat itu adalah di tempat pemandian umum. Mun urang mah kolam renang lahnya. Jadi salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah nggak boleh memasuki wilayah pemandian umum. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat. Sekarang itu kayak ada normalisasi itu apa maksudnya? Orang tuh kayak udah biasa aja gitu. Saya tempo hari menegur seseorang di sebuah grup yang saya yakin itu semuanya muslim, terus tiba-tiba ada yang share videonya perempuan nggak pakai jilbab. Ya ngomongnya sih ngomong tentang ekonomi, tentang politik, tentang segala macam ilmu lah gitu ya. Saya tegur, emang kenapa Bu Subi? Lah emang kenapa? Itu jelas-jelas kagak pakai jilbab, saya bilang. Kan udah biasa, emang kalau udah biasa jadi ngerubah ayat gitu? Kagak. Sok bapak-bapak ngelihat berita, maca berita nama pakai jilbab tuh. Dasar gas biasa, wanya banyak. Hati-hati. Kalau itu sudah kita tuh merasa udah kayak biasa, nanti untuk menutup aurat jadi berat. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan tuh jadi berat kesannya gitu. Nah itu. Kemudian dibuka di ayat 59 surat Al-Ahzab. Mohon diingatkan kalau waktunya sudah habis, itu mau cukup dia bahas sejam atau ya. Ini mah saya ambil yang ininya aja ya. Di Al-Ahzab 59, Ibu rahimakumullah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan istri-istrinya. Nah, Bapak jangan berpikir begitu. Ini kan perintahnya untuk Rasul, Bu, ke istri Nabi, bukan untuk saya ke istri saya gitu. Untuk Bapak itu tadi ada di surat An-Nur ayat 30-31 ya. Di ayat 59 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi. Jadi Masya Allah, Allah itu tidak pernah memanggil Rasul dengan nama sendiri. Misalnya ya Muhammad gitu. Kalau yang lain kan ada Adam, Nuhan, nabi-nabi yang lain disebut namanya. Tapi Rasul disebut satu kali ketika Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang tua ayah dari siapa? Zubair ya, ayah anak angkatnya. Jadi Allah itu manggilnya kalau enggak ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Hatta ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, Allah tidak memanggil dengan nama Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya dikatakan orang paling pelit itu adalah orang yang tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika diucapkan namaku, kata Rasul. Makanya hati-hati kalau mengucapkan, kan suka ada tuh Muhammad nu mana atuh da ini mah tukang baso ge aya nu ngaran Muhammad, tukang sayur, tukang ojek, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, wa banatik, dan anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabihinna,
maka hendaklah mengulurkan jilbabnya, menutupi dadanya, menutupi auratnya. Nah, ini tafsiran yudnina alaihinna min jalabibihinna, ini tafsirannya juga jadi beda-beda. Ada yang mengatakan karena ini jalabibihinna itu tuh artinya terusan dari atas sampai ke bawah. Sehingga orang-orang yang memahami seperti itu cuman pakai gamis dan dia tidak pakai atas bawah. Ada yang begitu? Ada. Kalau pakai atas bawah itu tidak sah, tidak sebagai penutup aurat. Nah, fahami itu aja. Sehingga kalau ibu ada yang menegur itu, ibu kenapa pakai atas bawah? Seragam RSI ini tidak syar'i. Itu misal ya. Harusnya mah gamis karena jalabibihina itu tiluhur tepikeun ka handap, enggak boleh ada potongan. Ternyata yang berpendapat begitu juga sekarang ngamodif-ngodif gamisnya jadi jiga atas bawah. Jangan naon atuh. Ya udah, kalau orang milihnya begitu ya udah. Orang memahaminya begini ya udah, dalilnya mah sama. Ya. Enggak apa-apa kalau ada saudara kita yang ibu Subi tetangga saya mana katanya enggak pakai atas bawah, pakai gamis. Alhamdulillah udah mau pakai gamis sok. Tapi saya mana atas bawah menurut saya emang apa-apa, mangga asal memenuhi syarat gitu ya. Dah nggak usah ribut. Jadi itu supaya apa? Supaya kamu teridentifikasi. Jadi di zaman dulu di dalam asbabun nuzul ayat ini, wanita-wanita budak-budak itu suka digangguin sama laki-laki jahil. Oh, karena itu membudak gitu. Nah, supaya wanita-wanita merdeka, wanita-wanita mukmin itu tidak diganggu oleh laki-laki jahil, maka disuruh menutup aurat supaya ada membeda. Di sini disebutkan ayyu'rafna fala yu'dzain, supaya kelihatan gitu mana wanita mukmin, mana orang merdeka dan mana yang tidak merdeka. Karena ketentuannya berbeda kan pada saat itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa? Karena sebelum turun ayat ini, perempuan-perempuan muslim pada saat itu nggak ada yang menutup aurat dengan benar sesuai ketentuannya. Jadi kebiasaannya tuh mereka memakai kerudung, kayak kerudung eta geuning bu lamun para pemirsa TV lamun lebaran lamun Ramadan ngadadak mararake kerudung geuningan tah dikitukeun ungkul disangsangkeun jiga baheula mah Benazir Buto, ketahuan banget ya saya lahir tahun berapa ya Pak. Ayeuna saha tuh contohna gitu teh gitulah. Pakai kerudung panjang tapi dadanya enggak ketutup, lehernya enggak ketutup, rambutnya enggak ketutup. Kemudian mereka panjang bajunya tapi transparan. Jadi kita harus melihat hikmahnya ya. Kalau udah begitu gimana? Udah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dah meureun di antara ini juga ada ya. Yang menutup aurat itu lewat dari masa balik. Harusnya kan pas balik. Ada yang baru nutup aurat 25 tahun, 30 tahun, aya nu geus 50 tahun kakarek nutup kerudung kan gitu. Banyak. Nah, kemudian di ayat 60 ini karena saya lihat banyak yang jelita-jelita. Malah lolita kayaknya ya. Nah, ini ketentuan yang khusus untuk lolita nih. Di surat Al-Ahzab ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Gimana ketentuan aurat? Ini dulu deh. Gimana ketentuan aurat antara di luar dan di dalam sholat? Ini juga beda pendapat. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Jadi ada orang yang kalau di luar mah rapat banget, kalau di sholat kalau semuanya perempuan kelihatan telapak kaki nggak apa-apa. Ada yang gitu. Jadi bahkan dalam satu keterangan telapak kaki yang bawah itu bukan aurat. Jadi muka, telapak tangan sama telapak kaki. Jadi lamun misalnya kasura terus ditinggalikeun telapak kaki na hungkul gitu, itu bukan aurat. Di surat An-Nur ayat 60 kalau tidak salah ya. Nah,
bagaimana kalau sudah baki, kalau sudah apa Bu? Mau nyebut tua teh rada kararagok. Udah apa? Ini sarkas kamu mah geus pewot cenah Bu. Di surat An-Nur ayat 60. Bentar. Pada perempuan tua, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Jadi di sini la yarjuna nikahan itu yang sudah tidak memiliki syahwat. Ada juga yang mentafsirkan yang sudah tidak haid atau yang sudah menopause. Falaisa alaihinna junahun ayyadda'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Tidak mengapa untuk wanita-wanita yang tua yang sudah tidak memiliki keinginan untuk nikah, sudah tidak punya syahwat biologis, atau ada juga yang mentafsirkan yang sudah menopause, sudah baki. Untuk apa? Kalau mereka menanggalkan pakaian, Ibu Bapak baca terjemahannya dengan detil. Di situ ada dikurung luar, betul? Pakaian luar. Kalau ada pakaian luar berarti ada. Nah, sekarang kita definisikan pakaian dalam itu apa? Ini si nenek udah boleh menanggalkan pakaian luar, oke? Berarti kalau dia menanggalkan pakaian luar, dia boleh terlihat oleh yang tadi disebutkan di surat An-Nur ayat 31. Nah, sekarang kalau yang disebut menanggalkan pakaian luar berarti dia tinggal pakaian dalamnya doang kan? Nah, sekarang yang disebut pakaian dalam apa? Kalau ibu menyebut pakaian dalam itu BH sama celana dalam, berarti begitu dibuka ke baju luarnya itu si nenek menang tak keluar make BH wungkul jeung celana dalam. Jadi yang disebut dengan pakaian dalam itu adalah yang tadi tuh Bu, yang menutup al-atrof. Paham ya? Jadi kalau baju luarnya dibuka, kalau ibu nanti ke Mekah ya, haji atau umroh. Kalau ibu bapak nanti ke Mekah ya, haji atau umroh, meni eueuh nu ngaminkeun ih sararongong pisan didoakeun teh. Amin atuh Pak, mudah-mudahan ada malaikat yang ikut ngaminin ya. Wanita-wanita Arab itu kan pada pakai abaya tuh semua. Tapi kalau dibuka, ada yang pakai jeans, ada yang pakai atas bawah, ada yang pakai gamis lain, pakai kaos, pakai t-shirt tuh kan banyak tuh. Jadi baju luarnya dibuka, maka auratnya di hadapan mahramnya tetap terjaga. Jadi ayat ini bukan menunjukkan bahwa ini menang bubu lucunan gitu. Tapi bubu lucunan you know? Ya telah pokoknya mah. Tapi kata Allah, akan tetapi memelihara kehormatan, artinya tetap menggunakan pakaian luar, itu lebih baik bagi mereka. Boleh nggak Bu Sufi? Saya mah pakai dasar wungkul, pakai ciput keluar, boleh Nin? Ya, si Nin yang sudah tidak punya hasrat apa-apa gitu boleh. Tapi menjaga kehormatan kata Allah itu jauh lebih baik. Misalnya ayah nini 80 tahun, geus teu niatna naon lah gitunya. Tapi dia cantik misalnya. Saya punya jamaah usianya 86 tahun. Ya Allah. Kulitnya teh meni mulus Bu, jauh jeung saya mata. Meni koromod kieu. Si ibu mah meni leucir, meni geulis, jag-jag keneh. Dulu nate pelatih tari cenah gitu. Jadi sehat merenya.
Dia menggunakan nggak pakai kerudung, keluar pakai siput doang gitu, boleh dia mah. Tapi menutup aurat itu lebih mulia, lebih baik. Jadi walau ibu-ibu seperti ini tuh boleh bu kesini bu lucunan gitu, pakai siput doang, pakai dasar boleh. Tapi dengan tampil seperti ini kan jauh lebih indah. Sok ada kalau dilihat dari belakang mah mau ketebak umurna. Tapi kalau ibu pakai ciput doang, katingali tanya ngararambai bukna bara rodas, geus nini kulitna geus rami jeuet gitu juga orang mah. Tapi kalau pakai jilbab makan minimal gitunya di tukang teh katingali juga mahasiswa gitu. Dan nggak bisa dibedain umurnya so kalau dilihat dari belakang ya. Nah itu paling tidak hikmahnya. Jadi Masya Allah gitu ya. Pada hakikatnya ketika kita disuruh menjaga aurat, itu sebetulnya sedang menjaga diri kita sendiri, sedang menjaga keturunan kita, menjaga suami kita. Kalau semua muslimah guyub gitu ya, menjaga auratnya, menjaga cara pandangnya, menjaga cara bicaranya, cara berjalannya, kan nggak boleh perempuannya berjalan lenggak-lenggok di depan laki-laki itu nggak boleh. Cicing nawae mata heroi, komode gutak-gitak nah kan gitu. Ngomong mendayu-dayu gitu itu nggak boleh. Saya punya pengalaman dulu teman kuliah Allah yarham, semoga Allah ampun dosanya. Itu lembut banget orang Garut ya Allah, meni lemah lembut ari saya meni jiga preman. Jadi itu hampir tiap minggu zaman baheula mah kan susuratan teh geuningnya make kertas anu warna pink di handapna aya bunga-bunga teh geuningnya. Tiap minggu Bu dapat surat itu dari laki-laki. Karena ngegemesin banget udah mah meni anenoy pipina teh meni beureum euceuy. Terus kalau ada ditanya sama laki dari mana teh Eti, ngejawabnya tuh meni mendayu-dayu kayak princess gitu. Kan gemesin gitu kan laki-laki teh eta unggal minggu surat hayo we ngaburudul nu ngabalasna saha tah ieu tah. Lama-lama saya risih ti tah ieu geusna. Karena saya rada-rada tukang ngucurin air di sumur pantek kosan itu saya. Jadi kudu turun heula ka sumur tah 2 meter terus dikucurin pompana kakarak we nyala. Tiap hari saya nyala lila enak aja lah. Turun enggak lo? Sufi turun enggak? Lama-lama dia bisa juga jalan kayak saya. Habis saya capek bikin surat. Laki-laki tuh ya mau enggak mau kodratnya begitu Bu. Makanya nih para istri di rumah jadilah perempuan yang manja ngegemesin. Jangan sok kuat. Kalau ada laki-laki, ditangkat galon. Saya pernah semua punya kasus Pak, laki-lakinya kepleset, terjerumus ke jalan yang sesat banget. Kata saya, bapak teh kunaon atuh nggak tahu teh zina teh dosa, kata saya teh. Tahu Bu Sufi, tapi saya hilap. Kira-kira apa yang menyebabkan bapak hilap? Dah saya teh di rumah teh terjiga lalaki, cenah gitu. Istri saya tuh nggak pernah minta tolong. Istri saya tuh nggak pernah manja-manja ke saya. Sementara di kantor ada orang yang tiap hari nanya, Pak minumnya mau apa? Udah jam 5 Pak, saatnya pulang. Mau saya panggilkan supirnya? Sudah saatnya jam makan siang Pak, mau saya pesankan apa? Di rumah istrinya semua dikerjain sendiri. Janganlah. Seneng gak Pak kalau dimintain tolong sama istri? Kudu senang otong cicing wae atuh. Kata suaminya, saya tuh nggak merasa jadi kowam Bu di rumah teh, nggak merasa jadi laki-laki. Udah walaupun ibu punya gaji lebih gede dari suami, di rumah mah tetap kita jadi makmum. Di rumah mah tetap kita harus yang mengkowamkan suami. Udah, ada pertanyaan nggak ini teh? Kalau ada pertanyaan di 081398704579 atau di TikTok, di YouTube, di IG @eis_sufi. Sebetulnya ini masih sangat superficial, masih sangat permukaan banget apa yang saya bahas, tapi saya mencoba menanamkan pemahaman kepada kita bahwa ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Semoga kerepotan dan lain sebagainya menjadi penggugur dosa kita. Bahwa ini adalah ikhtiar kita supaya kita terjaga di hadapan Allah, kita suci dari dosa, kita bersih dari dosa, kita terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan sosial.
semoga ini menjadi pemahaman kita bahwa menutup aurat itu bagian dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kemaslahatan kehidupan bersosial insyaallah. Perbedaan adalah hal yang biasa, maka ketika kita memahami fikih tentang aurat, tentang dan lain sebagainya, bukan berarti untuk merasa benar sendiri, tidak. Ada saudara-saudara kita yang mempunyai pemahaman lain, itu juga boleh jadi benar. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi excuse ya. Ini sebetulnya banyak cabangnya Bapak ya, Bapak Ibu. Kalau kita membahas aurat tuh banyak cabangnya. Kayak tadi membahas tentang kenapa anak prabalik itu nggak boleh melihat melihat aurat perempuan. Kenapa harus diajarkan sholat dari 7 tahun sampai 15 tahun? Itu kaitannya dengan syahwat. Nantilah kapan-kapan kita jelasin lagi. Siapa yang mau ngonang lagi Bu Supi kapok? Stong dia onang deh lah. Jadi banyak hal ya. Yang penting kita harus paham bahwa setiap perintah Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang menjadi tidak baik buat kita itu karena berhadapan dengan nafsu kita, berhadapan dengan haroreamnya kita, berhadapan dengan malasnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.